saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat ketika kita melayani Tuhan, ketika kita apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya biasanya kalau manusia bekerja, maka sudah pasti dalam pikiran kita imbalannya digaji, ya, mendapat upah dari bos kita. Nah, tetapi secara rohani firman Allah katakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita juga bekerja bagi Tuhan, ya. Kita melayani Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Apa saja yang kita lakukan di dalam kita melayani Tuhan, kita sedang bekerja untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat pekerjaannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita buka di dalam suratan 2 Yohanes pasal yang pertama, 2 Yohanes 1, kita akan bacakan ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dengan suara nyaring. Firman Allah demikian, 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan bahwa Rasul Yohanes dia menasihatkan kepada jemaat yang ada bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan kita harus waspada, ya, waspada. Karena dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka dikatakan itu memerlukan apa? Kita harus bekerja dengan sejujurnya. Di samping itu kita harus juga bersukacita dalam melayani. Artinya apa? Bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita harus melayani dengan segenap hati kita. Kita memberi diri kita, kita memberi hati kita, kita memberi pikiran kita. Maka Tuhan mau dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, apa saja yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, firman Allah katakan bahwa waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Ya. Jadi semenjak Rasul Yohanes dikatakan mereka meletakkan dasar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam penginjilan, baik dalam penggembalaan, maka di situ Rasul Yohanes dia mengingatkan bahwa kita yang meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan, dikatakan kita harus waspada, jangan sampai kita kehilangan apa yang kita sudah kerjakan, ya. Apa yang kita sudah kerjakan, artinya di dalam kita meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan semenjak Rasul Yohanes dan nabi-nabi, baik rasul-rasul yang lain yang mereka dimana sudah meletakkan dasar pelayanan pekerjaan Tuhan pada waktu itu, ya. Dan kita di zaman sekarang kita melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Rasul Yohanes mengingatkan bahwa apa yang kita sudah kerjakan jangan sampai itu sia-sia. Jangan sampai kita kehilangan apa yang tadinya kita sudah bangun, ya. Kita sudah awali dengan segenap hati kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan itu, ya. Artinya bahwa di dalam kita membangun pelayanan pekerjaan Tuhan, itu harus disertai baik akal pikiran kita, dan juga tidak boleh ketinggalan dalam melayani Tuhan. Kita harus memberi hati kita sepenuhnya. Dengan setulusnya kita beri hati kita untuk melayani Tuhan, ya. Karena apa? Karena kalau secara dunia orang bekerja, yang awal saya katakan tadi, sudah pasti bos memberi upah, ya. Bos memberi upah kepada siapapun dan siapapun yang bekerja, pasti ada upah, ya. Karena itu memang yang kita lakukan.
Tetapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan mau katakan bahwa lewat Rasul Yohanes, bahwa selain kita memberikan pikiran, akal kita dalam kita melayani, kepintaran kita dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, maka itu harus didasari dari hati kita yang paling dalam. Ya. Kenapa Rasul Yohanes mau menekankan hal ini dalam kita melayani? Karena berbeda pelayanan pekerjaan Tuhan dengan pelayanan pekerjaan duniawi. Ya. Sepertinya kita tidak dikontrak, harus tanda tangan ya untuk bekerja melayani. Tapi kalau secara dunia kita harus tanda tangan, kita harus buat perjanjian. Tetapi dalam melayani pekerjaan Tuhan, Rasul Yohanes mau mengatakan kepada jemaat yang ada bahwa lebih dari hikmat dan kepintaran yang ada, maka harus didasari dari hati yang paling dalam untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya dengan akal pikiran kita, tetapi dari hati, dari dasar hati kita yang paling dalam, kita memberi diri kita, baik tenaga pikiran kita, untuk kita segenap hati melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Harus dari hati yang paling dalam. Nah, ini yang saya mau tekankan, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhanlah pemberi upah. Ya, mungkin kalau di gereja kita itu tidak dikenal dengan gaji, nggak ada kalau gereja kita. Ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa hamba Tuhan, kenapa pendeta mau terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Kan beda dengan akal kita. Kok nggak ada gaji, tapi maunya untuk bekerja? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa kita hamba Tuhan, apalagi saya dari Sulawesi harus ke Jawa melayani, kan ada gaji secara manusia. Tapi Tuhan tunjukkan di tempat ini untuk saya melayani. Ya. Apa maksudnya? Dasar di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan itu karena panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kalau bukan panggilan Allah, kalau kita hanya berdasarkan logika atau pikiran, nggak mungkin. Ngapain saya jauh-jauh capek-capek melayani Taman Sentosa dari Sulawesi ke Jawa? Ya. Tetapi kenapa ini terjadi? Saya juga bingung. Ya. Ketahuilah, itu karena panggilan Allah. Ya. Panggilan Allah. Panggilan Allah bukan kepada semua. Ya. Memang secara umum Allah memanggil kita untuk diselamatkan. Tetapi dalam pemberitaan kebenaran firman Allah, ketika kita menggembalakan menjadi gembala bagi domba-domba yang ada, itu dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Ya. Dan itu harus panggilan Allah. Jadi beda ya. Panggilan dengan hanya hati kita sendiri itu beda. Tapi kalau panggilan Allah, maka kita akan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan ketika kita terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan hanya logika dan kepintaran yang Tuhan minta, tetapi dari dasar hati kita, segenap tubuh, jiwa dan roh kita serahkan kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau orang Pantai Kosta itu yang terkenal dengan melayani dengan full time. Ya, full time. Jadi pendeta itu fokus, dikhususkan untuk melayani seperti bangsa Israel, seperti 12 suku, dan hanya satu suku orang Lewi yang dipanggil untuk melayani 11 suku. Ya. Jadi dikhususkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa sih kita harus dan mau melayani? Ketahuilah bahwa memang kita tidak digaji secara fisik.
fisik oleh manusia. Ya. Tetapi kalau kita baca firman Allah ini, bahwa ketika kita terbeban untuk melayani dan memang ini adalah panggilan Allah, maka dikatakan Rasul Yohanes, jangan sampai kita kehilangan apa yang telah kita kerjakan. Kita sudah kerjakan, kita sudah dipanggil dari awal dan terjun dalam pelayanan dari awal. Kita sudah membangun dengan susah payah dari awal. Jangan sampai itu menjadi sia-sia. Jangan sampai kita kehilangan. Ya. Tetapi justru ketika kita sudah melayani, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Tetapi kita harus terus terfokus. Pandangan kita, panggilan Allah itu harus tetap ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena apa? Karena kita melayani pekerjaan Tuhan bukan melayani manusia. Demikian juga jemaat ketika kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jemaat bukan terfokus kepada hamba Tuhan, kepada pendeta. Tetapi ketahuilah, ketika saudara terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, apa saja yang dipercayakan oleh Tuhan, ingat, Tuhan yang memanggil saudara saya. Ya. Kalau Tuhan yang memanggil saudara dan saya, Dia tentunya punya rencana yang pasti bagi saudara. Kalau manusia masih mengira-ngira, ya. Tapi kalau Tuhan yang sudah memanggil, bahkan Dia sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan setiap hambanya Dia sudah panggil. Setiap orang yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Dia tidak akan mengingkari janjinya bahwa Dia akan pelihara kehidupan saudara saya. Dia akan pelihara. Ya. Ini harus terpatrik bagi seorang hamba Tuhan. Demikian juga jemaat, ketika kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, bahwa memang kita tidak mendapat upah dari manusia, ya, tetapi Allah sudah berjanji bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia, selama kita memberitakan firman Allah, maka kita hidup dari ayapan firman itu sendiri. Ya. Ini Alkitabiah. Kita hidup dari ayapan firman itu. Jadi apa yang kita beritakan, kita makan dari situ. Kita memberi hal rohani, maka imbalannya jemaat akan memelihara hamba Tuhan lewat berkat-berkat jasmani. Tapi itu pun biar Roh Allah yang bekerja bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Ketika mereka mendapatkan berkat dari bekal-bekal firman Allah, maka Roh Kudus akan bekerja bagi setiap jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itulah hamba Tuhan, hidup dari ayatan firman Tuhan. Selama kita hidup tengah-tengah dunia ini, kita tidak perlu takut, nggak perlu khawatir baik hari ini, besok dan untuk masa depan kita. Karena Tuhan yang berjanji, maka Dia tidak akan pernah mengingkari. Amin. Dan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita harus berani melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ya. Ketika kita melangkah dengan iman dan panggilan Allah itu benar-benar ada dalam hidup kita, maka apa yang Tuhan akan lakukan, kuasa mujizatnya akan nyata bagi saudara saya. Dia akan memperlihatkan hal-hal yang ajaib yang belum pernah kita lihat. Dia akan melakukan hal-hal yang di luar logika saudara saya. Itu Dia akan perlihatkan bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Ya. Dia akan menyatakan kepada saudara saya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Dia berjanji bahwa Dia hanya bukan menyertai kita, memelihara kita selama kita hidup di muka bumi ini, tetapi juga Dia akan memberikan upah bagi orang yang berjerlah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ini harus kita terima dengan iman, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia akan memberi upah. Nah, pemberi upah siapa? Siapa pemberi upah? Pemberi upah itu adalah
Dia adalah majikan kita. Dia yang sudah memanggil kehidupan saudara saya. Dia majikan kita. Dan ketika Tuhan sumber upah bagi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, maka ada dua hal. Siapa yang mendapatkan upah? Tuhan yang sumber akan memberi upah. Dia akan memberi upah kepada dua hal. Yang pertama, upah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kita baca Amsal pasal 14 ayat yang ke-23. Firman Allah demikian, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amin. Ya, jadi dikatakan bahwa dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Ya, diteguhkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Itu enggak masuk di catatan, tambahkan aja. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Katakan tidak sia-sia kepada teman saudara. Katakan tidak sia-sia. Ya, jadi panitia juga yang sudah dibentuk, panitia Natal, mari kita mau bekerja dengan segenap hati kita. Amin. Karena firman katakan bahwa dalam jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya. Jadi ketika saudara melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, apa saja yang Tuhan percayakan bagi saudara saya, lakukan dengan segenap hati kita. Ya. Dan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 tadi, karena kata-kata saja, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Kalau orang hanya berkata, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, justru tidak akan diberkati. Ya. Kalau hanya kata-kata saja, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Kita tidak akan melihat Allah berkarya di dalam usaha kita. Nggak akan. Allah tidak akan turun kalau kita hanya berkata-kata, apalagi kata-kata yang sia-sia. Ya, Tuhan tidak turut ada di sana. Tetapi dikatakan dalam jerih payah kita itu ada keuntungan. Amin. Ya, contoh saja, saudara sudah bekerja 1 minggu, 1 bulan, itu pasti ada upah dari bos. Amin. Itu bosnya manusia. Ya, bosnya manusia. Kekuasaannya terbatas di satu pekerjaan itu. Ya, katakanlah 5 pekerjaan, 5 usaha, dia bisa berkuasa. Tetapi kalau kita terlibat dalam pelayanan Allah, dikatakan Allah kuasanya tidak terbatas. Amin. Tidak terbatas. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, Allah berjanji jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Ya. Jadi satu hal yang kita melakukan adalah kita melakukan dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita melayani Tuhan. Ya. Kita bergotong royong untuk melayani Tuhan. Saya kena percaya bahwa panitia ada akan melakukan dengan segenap hati untuk sukses Natal kita di tahun 2023. Amin. Amin. Saudara jangan pandang cuma sedikit. Ya. Kita sudah lebih dari 2-3 orang. 2-3 orang aja bersepakat, bersehati. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, tangan Allah yang kuat, yang besar akan menopang saudara saya. Dia akan memberikan kekuatan ekstra. Dia akan memberikan hikmat yang melimpah bagi saudara saya. Keterbatasan kita akan dibuat Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Amin.
Jadi selain kita memberi hati kita untuk Tuhan, kita juga harus bekerja dengan iman. Amin. Melayani Tuhan harus disertai, didasari dengan iman, sehingga perkara-perkara yang ajaib Tuhan akan lakukan bagi saudara saya, apa yang kita tidak pernah pikirkan, ya. Bahkan dikatakan bahwa kenapa kita harus dilandasi dengan iman. Contoh seperti kami hamba Tuhan, enggak digaji, tapi kami yakin jerih payah kami tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Yang menjamin kita itu adalah majikan kita yang tertinggi, ya. Allah yang berkuasa. Apa yang perlu kita khawatirkan? Tapi kalau saudara dasari dengan iman, maka saudara akan lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Dan saudara akan mengalami. Saya bukan hanya berkata untuk mendorong jemaat begini, tetapi itu sudah menjadi pengalaman kami hamba Tuhan. Ketika saudara terlibat dan saudara dengan segenap hati melayani pekerjaan Tuhan, saudara jangan melihat upah dari manusia, tetapi upah yang lebih besar dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan bagi saudara saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, upah, sumber upah itu dari Tuhan. Siapa yang Tuhan beri upah? Yang pertama, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana sih orang yang takut akan Tuhan? Coba saudara, ya, Amsal yang 14 ayat 23 tadi dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat, ya. Orang yang setia, orang yang melayani Tuhan tanpa pamrih, karena dia tahu bahwa majikan dia adalah Allah yang besar. Nah, itu saya katakan tadi, kita harus didasari dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan dengan iman yang teguh, maka dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang taat dan setia kepada Dia, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua nanti saya perdalam sebentar. Untuk yang pertama, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang taat, setia, dan dengar-dengaran. Yang kedua, siapa yang Tuhan beri upah? Yaitu orang-orang yang hidup dalam ketidaktaatan. Jadi hanya ada dua Tuhan beri upah: orang yang taat dan setia. Yang kedua, orang yang tidak taat. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat ke-12. Wahyu. Sudah tahu bahwa kalau sudah Wahyu itu berarti sudah penutup Alkitab. Itu juga bicara hari kiamat. Itu juga bicara tentang akhir zaman. Wahyu 22 ayat 12. Karena biasanya orang dapat upah setelah dia bekerja, ya. Mau dia seminggu, mau dia sebulan. Ketika dia sudah bekerja, barulah upah diberi. Wahyu 22 ayat yang ke-12, firman Allah demikian: sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Katakan amin. Jadi dikatakan bahwa hal yang kedua, Tuhan akan memberikan upah. Jadi Tuhan itu adil, ya. Dia adil. Dia memberi upah bagi orang yang taat dan setia. Yang kedua, dia akan memberikan upah bagi orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, menurut perbuatan apa yang dilakukannya, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sini kita lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadilan Tuhan dia akan nyatakan di akhir zaman. Tetapi dikatakan bahwa dunia ini nanti akan
berakhir satu saat. Ya. Dan setiap orang dikatakan bahwa dia akan mempertanggungjawabkan setiap apapun yang dia sudah lakukan selama di muka bumi ini. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang main-main. Ya. Gak ada, saudara. Kalau dikatakan bahwa Tuhan akan membawa upah, dia adil. Yang pertama, orang yang taat dan setia, upahnya sesuai. Ya, sesuai. Mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Mereka diberkati. Mereka disediakan hidup yang kekal oleh Tuhan. Kenapa sih kita hari Minggu harus ke gereja? Hari Jumat harus ikut Jumat berkat. Hari Rabu kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Setiap jerilah saudara dan saya, tidak ada yang sia-sia. Firman katakan, apapun yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita lakukan, lakukan dengan segenap hati kita, lakukan dengan seluruh jiwa kita, seluruh kekuatan kita. Karena apa? Kita bekerja aja bagi orang dunia. Orang dunia, bos dunia tidak mau kita salah. Ya. Apalagi kita melayani majikan kita yang tertinggi. Amin. Majikan kita yang sudah menyelamatkan kita. Majikan kita yang sudah menyediakan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada hukuman. Apakah kita mau melayani hanya sekedar? Apakah kita melayani hanya dengan terpaksa? Orang yang melayani dengan terpaksa, itu Tuhan kasih upah juga. Ada upah. Tapi orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, ada upah yang indah. Dia akan bahagia. Dia menjadikan surga yang kekal. Tidak ada penghukuman. Oleh sebabnya mari firman Allah katakan bahwa setiap jerih kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Camkan 1 Korintus 15 ayat 54. Apapun yang saudara kerjakan, jangan disertai dengan setengah hati. Jangan. Tapi didasari dengan iman yang teguh dan saudara lakukan, maka berkat Allah, mujizat Allah, saudara akan merasakan hidup saudara. Ya. Saudara akan lebih mendapatkan penghiburan. Walaupun di saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, pasti ada tekanan, karena iblis nggak tinggal diam. Ya. Iblis selalu mengecoh saudara dan saya. Iblis selalu menekan kita dalam segala hal. Ya. Dia selalu merintangi kita supaya kita tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara terpaten 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa apapun yang saudara kerjakan untuk Tuhan, enggak ada hal yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Ya. Bahkan dalam Mazmur, di Amsal dikatakan bahwa sampai tetesan air mata kita, itu Tuhan tahu. Ya. Bahasa air mata saudara ketika saudara menghadapi, mungkin sudah terlalu berat beban yang saudara hadapi, sehingga meneteskan air mata, itu Tuhan tahu. Tuhan hitung. Maka dia tampung di kirbatnya. Apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan menyediakan yang terindah bagi saudara saya. Amin. Dia menyediakan yang terbaik bagi saudara saya. Ya. Kita tidak usah hiraukan, ya, desas-desus omongan-omongan orang. Dan kita akan lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, apa ciri-ciri orang yang tidak taat dalam melayani. Saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Itu tidak ada di ini, tampilkan aja. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya, ayat
Mazmur 5 ayat ke-10. Kita lompat. Mazmur 5 ayat ke-10. Ciri-ciri orang yang tidak taat dan tidak sungguh-sungguh dalam melayani. Ayat yang ke-10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Hati-hati kalau ada rayuan gombal, ya. Jangan kita terlalu percaya mulut manusia, ya. Ini ciri-ciri orang yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Dikatakan yang pertama, mereka tidak ada kejujuran. Yang kedua, batin mereka penuh dengan kebusukan. Siapa yang bisa lihat batin? Gak ada. Tapi saudara bisa lihat mulut manisnya. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan mulut manis, padahal hatinya penuh dengan kebusukan. Hati-hati mulut manis. Hati-hati yang ketika orang datang merayu-rayu saudara, belum tentu ada kebenaran. Belum tentu. Karena apa? Ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, dosa pun mereka berani lakukan, ya. Tidak ada lagi kejujuran bagi mereka, ya. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Jadi jangan kita terpesona dengan rayuan. Jangan saudara terpesona dengan mulut yang manis, bahaya. Mulut manis, tapi batin mereka penuh dengan kebusukan. Hati-hati, ya, hati-hati. Di akhir zaman ini banyak penyesat, ya. Mereka akan datang, wah kita kawan, kita saudara secara fisik, tapi rohani mereka sudah jauh dari Tuhan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang mengerti, kita yang sudah tahu kebenaran firman Allah, maka biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Yang pertama dikatakan bahwa setiap jerilah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama kita dasari dengan iman yang teguh. Yang kedua, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita melayani Tuhan. Maka dikatakan kuasa berkat pemberi upah itu dia akan memperhatikan. Mungkin gembala tidak melihat, ya, mungkin gembala apa dengan kesetiaan saudara, tetapi Allah yang Maha Kuasa, dia tahu kesetiaan saudara. Apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah korbankan, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Dikatakan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dia menyediakan upah yang terbaik bagi orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah bangkitkan rohmu di akhir zaman ini untuk kita melayani Tuhan. Jangan kita mau dikendorkan oleh mulut-mulut yang manis, tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Tetapi kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau melayani Dia, sehingga dikatakan bahwa Tuhan selalu memperhitungkan yang terbaik bagi saudara saya. Tuhan akan berikan, bahkan masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan bagi saudara saya. Puji Tuhan. Dan firman Allah terus memotivasi kita, memberikan kekuatan, semangat